Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita balik lagi ini di kawasan Monopolis. Kita tepatnya ada di kandang G. Ya, jadi kita di sini kenapa kita beternak telur, beternak ayam petelur maksudnya. Kita di sini melihat potensi ayam petelur ini dapat menghasilkan telur kurang lebih satu harinya itu satu telur. Jadi dan kita lihat prospek dan peluang kebutuhan warga sekitar juga. Konsumsi telur warga sekitar itu cukup tinggi, dan kita merasa untuk nanti ketika dipasarkan ke warga sekitar itu nggak terlalu susah. Jadi pakan yang kita pakai ini ada beberapa kandungan, dan yang paling besar yang kita pakai itu single produknya adalah jagung giling yang kita pakai. Nah, selain jagung giling kita memakai konsentrat ayam petelur dan juga dedek. Ini kita kasih setiap harinya itu per ekornya 120 gram. Yang mana 120 gram itu kita kasih dibagi 2 waktu. Jadi waktu pagi jam 6 subuh kita kasih, lanjut lagi setelah zuhur kita kasih lagi yang pakan yang kedua. Jadi di ayam petelur sendiri ini biasanya waktu panennya itu untuk satu ekor 26 jam per satu butir. Nah, ini memang kendalanya itu di lapangan kita lihat kerabangnya telur sendiri ini kadang tidak berwarna yang baik gitu loh. Kadang ditemukan kerabang telur yang pucat, terus ada juga yang retak. Nah, ini yang kita khawatirkan di situ sebetulnya. Selain itu kita juga menghitung produksi dari ayam petelur di sini, dan target kita untuk menutupi HPP semuanya itu kurang lebih di atas 70% dari produksi semua ayam ini betelur per harinya. Jadi tips and trick yang dari kita sendiri yaitu pertama, ketika kita kasih pakan itu nggak boleh telat. Kedua, kita harus terus pengecekan ketersediaan air untuk minum. Karena ketika ayam itu tidak ada air, maka otomatis dia akan stres dan tingkat produksinya akan menurun. Selain itu juga perlu adanya perataan pakan di setiap talang pakan. Jadi ketika kita memberikan pakan ke ayam, ini harus diratakan kembali sehingga semua ayam ini mempunyai bobot yang sama dan komposisi makanan yang sama. Dan kita lihat juga setelah kita lihat kan ini ada telur yang mereka hasilkan. Kita cek dari pertama kuat kerabang telurnya. Jadi ketika telur ini lunak, ini nggak layak untuk dipasarkan. Terus kita lihat juga dari warna. Kalau warnanya sedikit kecoklatan dan juga cerah, ini layak untuk dijual. Tapi kalau warna kerabang telurnya pucat, putih, nah itu sulit untuk kita jual sebetulnya. Terus kita lihat juga ukuran telur. Jadi ukuran telur yang besar sebetulnya dari segi pasar mereka lebih suka telur yang berukuran kecil. Karena apa? Karena memang telur berukuran kecil itu itu pemakaian telurnya bakal lebih banyak dibandingkan telur berukuran besar seperti itu. Jadi ibaratnya 1 kilo 18 butir itu lebih pasar sukain dibandingkan 1 kilo 16 butir. Ya, jadi di sini di kandang G sendiri kita memiliki ukuran kandang 40 meter dikali 15 meteran, dan ini bisa mencakup populasi ayam sebanyak 6.000 ekor. Tapi karena memang kita baru terisi setengahnya, ini kurang lebih ada 3.000 ekor lah yang ada di kandang G ini sendiri. Dan setiap harinya dari kandang G sendiri itu menghasilkan kurang lebih 2.400 butir per harinya, atau kurang lebih 80% dari produksi total. Baik, di kandang G sendiri ini jenis ayam yang kita ternakan itu jenis ayam Highland, yang mana memang Highland ini termasuk ayam yang emang perlu perawatan tinggi dalam beternaknya. Nah, yang perlu kita lihat di sini di kandang G sendiri ini ada beberapa komponen untuk beternak ayam Highland sendiri. Ini ada baterean, nipel air, dan juga ada talang pakan. Nah, ini fungsinya untuk nipel air, kita menyalurkan dari sumber air itu ke nipel-nipel ini sehingga ayam sendiri bisa minum di bagian atas ini. Dan bagian talang pakan ini fungsinya ya untuk memberikan ayam tersebut makanan. Dan ini harus diratakan setiap
1 jam sekali. Terkadang kalau misalkan dalam baterai seperti ini, mereka butuh porsi yang sama merata gitu. Karena bisa jadi dalam satu baterai ada dua ayam, ini mereka akan berkompetisi secara makanan dan juga secara minuman. Makanya kita perlu memberikan perataan pakan di sini. Baik, dari kita sendiri untuk peternakan monopolis, kita mencoba bisnis yang cycling atau kita sebut bisnisnya ini berputar. Jadi misalkan kita beternak ini, kita ambil dari kotoran hewannya, kita jadikan ini pupuk ayam, dan akan kita coba pakai di Agripolis. Di Agripolis kita menanam jagung hibrida, dan jagung hibrida dari Agripolis itu kita pipil, kita jadikan pakan ayam. Jadi dia berputar di situ. Nah, pupuk kotoran ayam sendiri selain kita gunakan di internal kami, kita juga jual pupuk ayam ini. Bisa jadi satu karungnya ini bisa menghasilkan 13.000 sampai 16.000 rupiah per karung. Nah, biasanya dari pupuk ayam ini sendiri kita lihat kira-kira mana pupuk ayamnya yang kering. Pupuk ayam yang kering itu bisa kita ready untuk dijual. Kalau misalkan pupuk ayamnya masih basah, biasanya kita proseskan di bawah di bawah jalan kandang, dan kita diamkan sampai pupuk ayam sendiri ini menjadi lebih kering dan siap untuk kita pakai. Nah, oke, paling itu dari bisnis ayam dan pertanian. Mari kita lihat bagaimana pakan ayam di sini berlangsung dan berproses sehingga bisa layak untuk dimakan.